mulia, cerdas dan kuat. Mari berdaya, berjaya bersama Voice FM, number one Islamic Business Radio. Anda akan mendengarkan program Yungobi, Ngobrol Inspiratif, persembahan dari Sekolah Islam Terpadu Istiqomah YPAIT Balikpapan dan School Cafe. Bismillahirrahmanirrahim, disiarkan dari Taman Ilmu Pengetahuan dan Kebajikan Jalan Syarifuddin nomor 1, Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Voice 103,7 Voice FM, number one Islamic Business Radio. Alhamdulillahirabbil alamin, menyapa kembali setelah 2 pekan kita bertemu di program siaran yang hadir setiap 2 pekan sekali. Dan hari ini di Senin tanggal 27 April 2026 bersama saya Melani, kita akan berbincang-bincang, berkolaborasi dengan rekan-rekan kami dari SIT Istiqomah YPAIT Balikpapan. Dan hari ini sahabat Voice telah hadir di program siaran Yuk Ngopi, Ngobrol Inspiratif, yang akan bersama dengan Anda sampai dengan jam 3 sore. Teman-teman saya dari Unit Quranic Center SIT Istiqomah YPAIT Balikpapan telah hadir di studio kami. Ada Ustazah Rosmiati selaku VP Quranic Center. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mau hujan tampaknya tapi jadi hujan ya. Berkah kan Al-Quran. Sebentar lagi hujan nih tampaknya, karena perkiraan cuaca hari ini sahabat Voice siang, sore sampai malam kita akan ada hujan disertai dengan sedikit petir ya. Jadi kalau punya aktivitas di luar ruangan segera disesuaikan di jadwalnya agar aktivitasnya tetap jalan tapi tidak mengganggu, karena ada hujan ya siang-siang hari ini. Ya sahabat Voice, bukan cuma dengan Ustazah Rosmiati SPDI dari VP Quranic Center, saya juga ditemani rekan saya guru Quran juga, dan beliau ini adalah pemenang ketiga Innovation Day 2026 yang setiap tahunnya diselenggarakan SIT Istiqomah YPAIT Balikpapan. Ada Ustazah Ita Rosita SPDI. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah. Barakallah ya, kemarin menang juara 3. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini berkah teman-teman saya di Quranic Center ini hujan ya. Ya, mudah-mudahan tidak mengganggu siaran kita sahabat Voice. Hari ini kita mau belajar Quran sambil bermain. Ya, seru kan? Biasanya belajar Quran itu duduk face to face sama gurunya, buku, udah aja begitu. Jadi kalau ada anak-anak yang kinestetik, anak-anak yang nggak bisa diam gitu, kayaknya belajar Quran itu membosankan dan susah jadinya masuknya ke otak gitu ya. Nah, ini ada metode baru yang dibuat oleh teman-teman kita dari Quranic Center, khususnya Ustazah Ita Rosita, dan ini menjadi pemenang ya, salah satu pemenang dari Innovation Day kami di SIT Istiqomah YPAIT Balikpapan. Sahabat Voice, hari ini kita berbincang mengenai karambol tajwid babi. Babi itu singkatan barang bekas ya. Jadi barang bekas itu bukan cuma pakaian tapi juga bisa dimanfaatkan dari seperti yang kita lihat di sini. Sahabat Voice, kalau sudah lihat di studio kami, saya tadi sengaja minta Ustazah Ita untuk membawakan karambol itu yang seperti apa, karena karambol ini salah satu permainan dulu. Saya nggak tahu ini apa termasuk tradisional, apa permainan yang memang cuma ada di Balikpapan, karena nggak semua orang ternyata tahu karambol. Gitu ya. Ya gitu. Jadi hari ini kita bicara mengenai karambol tajwid babi. Karambol tajwid barang bekas. Tapi sebelumnya kita ke VP-nya dulu nih, Vice President. Vice President dari Quranic Center ya. Kita ternyata ada ya. Quranic Center. Mungkin sahabat Voice sudah ada yang tahu, tapi mungkin ada juga nih yang belum tahu. Quranic Center itu apa? Apakah dia masuk ke salah satu unit di divisi pendidikan atau dia berdiri sendiri? Ya, silakan kita tanya VP-nya. Oke, baik.
Alhamdulillah di sekolah kita itu ada namanya Quranic Center yang dibentuk dari 2025 tahun lalu. Ya, masih muda sekali ya. Masih setahun ya. Nah, Quranic Center ini membawahi semua agama di SIT Istiqomah. Ada masjid, ada tahfiz, ada qiraati, ada lafziyah. Ya. Jadi Quranic Center membawahi seluruh guru Al-Quran atau guru bahasa Arab yang ada di SIT Istiqomah. Termasuk guru PAI ya, Iya. guru pendidikan agama Islam ya. Nah, guru-guru kami tentunya dari guru-guru Quran ya. Kita tahu bahwa belajar Al-Quran itu biasanya face to face dengan guru. Biasanya dengan banyakkan teori. Ya. Nah, kita men-challenge guru-guru kita ini supaya bisa berinovasi, ya kan? Inovasi itu apa sih gitu ya kan? Inovasi itu adalah bagaimana kita menghadirkan sesuatu yang baru ya, yang bisa mendukung proses pembelajaran kita, ya, agar pembelajaran itu lebih efektif, terus bermakna dan menarik gitu ya untuk anak-anak kita. Nah, di dalam Al-Quran atau Allah sendiri itu kita disuruh memang berinovasi, ya kan? Sebagaimana kalam Allah ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai dia merubah keadaan dirinya sendiri. Ya. Maknanya apa? Bahwa kita sebagai manusia diperintahkan Allah untuk selalu berinovasi, ya, baik dari diri kita sendiri, ya, untuk selalu mencari sesuatu yang bermakna dan tidak ketinggalan zaman. Makanya dibentuklah Quran Center ini biar lebih fokus lagi untuk belajar Quran, bukan cuma Quran aja tapi pembelajaran agama Islam, termasuk bahasa Arab gitu yang kaitannya dengan Quran, sahabat Voice. Nah, ini adalah pipinya Ustazah Rasmiati SPDI. Nah, dengan dibentuknya satu unit khusus ya untuk Quran ini, selama ini Ustazah, selama baru 1 tahun ya, selama 1 tahun ini ada tantangan yang paling besar nggak? Ya, tantangannya tentu saja ada, karena biasanya kita hanya mengurusin unit-unit. Jadi SD sendiri, guru Al-Quran SD sendiri, terus SMP sendiri dan SMA sendiri. Tetapi dengan adanya Quranic Center itu semuanya seluruh guru satu unit. Nah, ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Sisi positifnya kita bisa saling bahu membahu gitu ya kan, saling berbagi. Jadi kalau pembelajaran guru SD bisa ngajar ke SMP, bisa ngajar ke SMA gitu ya jadi kan. Nggak ada pengelompokan lagi, jadi kita bisa berbaur gitu ya kan. Nah, sisi negatifnya ya tentu saja dari segi waktu, kadang saat ada kegiatan di sini juga ada kegiatan, di situ SMP atau SMA ada kegiatan, di sini juga ada kegiatan gitu. Jadi untuk menyatukan atau mengkondisikan supaya bisa sama-sama sejalan gitu ya. Tantangannya ya itu ada tantangannya di situ. Tapi alhamdulillah selama ini berjalan itu bisa kita selesaikan. Ya, masalahnya juga baru 1 tahun, wajar lah ya kalau misalkan kita ada kendala. Kita kan selalu introspeksi ya. Jadi kalau ada yang kurang mengevaluasi kembali gitu. Dalam waktu dekat nih Quranic Center, saya dengar kita mau wisuda ya. Betul sekali. Insya Allah kita nanti akan wisuda tanggal 23 Mei. 23 Mei, 1 bulan lagi ya, untuk sementara ini sudah ada kurang lebih peserta 366 siswa. Ya, ada yang sudah qiraati, ada yang sudah tahfiz dan ada yang sudah lansia. Wow. 23. Di mana Ustaz? Ya, insya Allah di
dong ya. Iya, Tanggal 23 seharian gitu. Nah inilah hasil dari guru-gurunya yang Iya. selalu berinovasi. Benar-benar. Ini kayaknya di masjid kita saat ini ada juga ya, lagi ada daurah yang SMA ya. Betul. SMA, jadi tinggal udah ya semuanya. Apa tinggal Ya, SMP ya? SD udah selesai daurahnya, SMP juga sudah. Hari gini SMA yang terakhir. ya. SMA. Nah ini kaitannya nih sahabat voice, mungkin ada yang belum tahu juga. Kalau kita mau wisuda kita tuh ada daurah dulu ya Ustazah. Kayak gitu. Kalau kita mau wisuda itu tidak langsung wisuda. Jadi kalau kiroat itu ada namanya tes evaluasi tahap belajar akhir kiroati. Oke. Nah itu ada 4 pengetesnya. Jadi ada namanya yang ngetes pasoha, ada tartil, ada tajud dan ada dori. Beda-beda Beda-beda. gurunya, Ya. Ustazah, Nah beda-beda. itu nanti akan di wisuda kiroati. Ya. Nah untuk wisuda tahfiz, nah ini nih untuk menunjang agar banyak yang bisa wisuda tahfiz, itu kita mengadakan daurah dulu. Oh ini yang khusus. Iya, berarti. iya, daurah itu dilaksanakan hanya menghafal 2 hari gitu, 2 hari. 2 hari anak-anak hanya khusus waktunya untuk menghafal saja. Menghafal. Setelah itu kita ada tes namanya tes tasbih 1 juz. Ya, jadi sebelum wisuda itu anak-anak wajib untuk mentasbih 1 juz sekali duduk. Yang lolos di tasbih 1 juz 1 kali duduk itu nanti insya Allah kita yang akan berikan sertifikat. Oh yang wisuda khusus Iya. apa tadi? Tahfiz. Iya, tahfiz. Tahfiz. Nah, untuk ada lagi nanti labziyah. Oke, labziyah yang gimana Ya, lagi? labziyah kan kita dari membaca, menghafal, menghafal, dan mengartikan. Mengartikan, Ya, terjemahan. terjemahan. Oke. Nanti itu labziyah, itulah nanti ya mengartikan Al-Quran dari ayat 1 sampai 141 di surah Al-Baqarah. Oh wow. Nah kalau tadi itu ada eptaksnya ya, Ya. untuk yang kiroati, untuk yang tahfiznya ada daurahnya. Nah Ya. kalau yang labziyah Ada pembelajaran labziyah dan ada tesnya juga. ada juga. Ya. Ada seperti karantina seperti ini kan Ustazah seharian atau apa? Evaluasi Tidak ada. aja sih ngadain seperti kita yang dari SD berkolaborasi, jadi kita yang menjadi para pengetes minta amal soleh gitu. Jadi alhamdulillah anak-anak yang bisa menerjemahkan lulus kan ada nilainya itu Ustazah. Iya. Baru nyatakan bisa ini. Jadi pemahaman tentang apa yang mengartikan itu lebih ini lagi. Oke, nah itu ya tadi sahabat voice terkait dengan Quranic Center nih, kita ada karambol di depan kita. Jadi saya maaf nih kalau yang lagi nonton live di YouTube kita agak keputar-putar ya. Tidak masalah ya. Sahabat voice, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita di segmen kedua, lanjut kepada tema kita mengenai karombol Tajwid Babe. Jangan pindah frekuensinya, tetap bersama kami di 103,7 Voice FM, number one Islamic Edu Business Radio. You are listening Voice Radio. Number one Islamic Edu Business Radio. Have a good day. Assalamualaikum nak, gimana kabarnya hari ini di sekolah? Waalaikumsalam ayah. Alhamdulillah hari ini seru. Ya, tadi aku lihat banyak poster pendaftaran SMP di Mading. Teman-teman juga ramai cerita mau lanjut kemana. Aku jadi kepikiran ya. Emang Ade udah ada pilihan belum? Sudah sih ya, cuman belum yakin. Pas banget, ayah sudah ada pilihan untuk Ade. Ade pasti suka. Oh iya, apa ya? Sini, kita buka website sekolahnya yuk. Oke. SMPIT Istiqomah YPAIT Balikpapan berkomitmen membina generasi Qurani yang siap menghadapi tantangan masa depan. Fasilitasnya meliputi ruang kelas nyaman ber-AC, laboratorium sains dan komputer, perpustakaan modern, lapangan olahraga, masjid Istiqomah fil Hijrah, serta akses internet belajar yang terkontrol.
Guru-guru profesional mendampingi siswa melalui program tahfiz, pendampingan akhlak harian, dan pembelajaran berbasis proyek yang menumbuhkan keterampilan abad 21. Dengan kurikulum terpadu, SMPIT Istiqomah YPAIT Balikpapan menumbuhkan kecintaan pada ilmu dan membentuk karakter kepemimpinan. Siswa dibimbing dalam keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan jiwa sosial melalui kegiatan outing class, proyek sains, kepedulian sosial, dan pembiasaan ibadah. Berarti bisa tetap dekat dengan Al-Quran sekaligus belajar sains ya? Iya nak, kegiatannya juga banyak. Ada robotik, pramuka, olahraga, literasi, bahasa, lomba-lomba, sampai kegiatan sosial. Lingkungannya nyaman. Dan yang paling penting, teman-temannya itu loh saling menyemangati. Wah, itu yang aku cari. Ya, aku setuju sekolah di sana. Alhamdulillah. Kebetulan pendaftaran sedang dibuka. Pekan ini kita urus ya sambil jalan-jalan ke sana. Segera daftarkan putra-putri ayah bunda ke SMPIT Istiqomah YPAIT Balikpapan. Informasi selengkapnya di istiqomahYPAITB.sch.id atau hubungi di nomor 0812 9878 1997. SMPIT Istiqomah YPAIT Balikpapan, membangun generasi beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Cahyo? Oh, Pak Dedi ya? Iya, siang ini kita ketemu di mana? Saya mau ngajak Pak Dedi ke rumah makan Kairo. Apa? Ke Kairo? Hah? Pak Cahyo. Ya. Saya baru datang dari Jakarta dan sekarang saya masih di bandara ini. Kalau saya harus ke Kairo lagi, saya harus ngubah seluruh jadwal saya hari ini. Kenapa Pak Cahyo nggak bilang dari kemarin? Maaf Pak Dedi, saya ngajak Pak Dedi ke rumah makan Kairo, bukan di Kairo. Hah? Rumah makan Kairo? Iya. Wah, saya jadi ngerasa bersalah ini. Oke, kalau gitu makan siang bareng ya kita ya. Kalau itu sih pasti Pak Dedi. Oh iya, Pak Dedi. Ya? Pak Dedi sudah pernah minum teh poci Kairo belum? Belum. Kalau pisang goreng Kairo? Belum, pokoknya semua yang di Kairo saya belum. Sudah saatnya Anda menikmati menu makanan yang berbeda di rumah makan Kairo di Ruko Sentra Eropa 2 Balikpapan Baru, Blok AB 9 nomor 26. Telepon 0812 5028 0006 0812 5028 0006. Halo Pak Cahyo, hari Sabtu sampai Minggu saya masih di Balikpapan ini. Kemarin saya lihat di daftar menu Kairo, untuk hari Sabtu dan Minggu ada menu spesial. Gulai kikil, kacang hijau, dan gulai kepala kambing. Nah, betul. Jadi Pak Dedi minta diantar ke Kairo ini. Hah? Rumah makan Kairo, Pak. Ayo, kita ke rumah makan Kairo. Nah, Abi mau cerita sebentar. Iya, Abi. Kita semua suka kan lihat layangan terbang tinggi di langit? Bagus banget ya, Bi. Tapi nak, ingat ya, kalau main layangan, kita harus di tempat yang aman. Jauh dari tower listrik, jauh dari kabel-kabel listrik PLN. Kenapa gitu, Abi? Kenapa? Karena kalau layanganmu nyangkut di kabel, bisa-bisa listrik di rumah kita padam, gelap, HP mati, kulkas mati, repot banget kan? Iya, Sadam gak mau. Lebih bahaya lagi nak, benang layangan yang nyangkut bisa bikin api. Bahkan bisa bikin kita tersengat listrik. Itu bahaya sekali. Abi gak mau kamu kenapa-napa. Jadi, kalau mau main layangan, kita cari lapangan yang luas aja ya, yang gak ada tower atau kabel listriknya. Biar layanganmu bisa terbang bebas dan kita semua aman. Iya, Abi. Kita main layangannya di lapangan aja. Ingat ya nak, main layang-layang itu seru. Tapi keselamatan itu tetap nomor 1. Kita jaga listrik kita jaga diri kita. Pesan keselamatan ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UPT Balikpapan. 103.7 Voice FM. Anda tengah mendengarkan Voice FM, #1 Islamic Business Radio.
Kembali sahabat Voice di 103,7 Voice FM number 1 Islamic Edu Business Radio di program siaran Yuk Ngopi Ngobrol Inspiratif bersama dengan teman-teman saya dari Quranic Center. Ada Ustazah Rosmiati yang tadi sudah memberikan banyak informasi mengenai unit Quranic Center dan apa saja kegiatannya, dan dalam waktu dekat akan menyelenggarakan wisuda Qiraati. Ya, dan minta doanya ya, mudah-mudahan teman-teman kita yang saat ini sedang berjibaku dengan tugasnya diberikan kemudahan. Amin. Dan pastinya nih teman-teman saya pahalanya banyak, ngajinya banyak. Amin, ya Allah, amin. Kemudian saya kecipratan. Ya, sahabat Voice, kita kembali ke tema kita, karambol tajwid barang bekas. Ya, di studio kami Ustazah Ita akan memberikan banyak informasinya, dan di depan saya juga sudah ada karambolnya, nanti bisa dilihat via YouTube channel kami. Ya, sebelumnya saya menginformasikan kalau kita tidak live streaming, tapi jangan khawatir, kita bisa tetap saksikan YouTube-nya setelah kita olah dulu videonya, nanti kita upload ke YouTube channel kami, sahabat Voice FM BPN channel. Ustazah, di depan saya ada karambol. Kalau ada yang nggak tahu karambol sederhana itu seperti permainan papan ya. Papan yang lebar, terus berempat, itu ya kan? Iya, berempat, itu ada model-model kayak gini loh, apa gitu namanya ya. Ada satu gini, jadi dia kayak apa ya? Kalau biliar itu kan pakai bola ya. Nah, kalau ini tuh pakai kayak kayu-kayu gitu. Dia ada seperti mika, ada mika ya, biji karambolnya gitu. Nah, ini kalau ada yang nggak tahu nanti searching aja. Walaupun banyak yang sekarang nggak main karambol, tapi pasti adalah di Google, nanti diberitahukan. Nah, karambol sahabat Voice ini dijadikan Ustazah Ita sebagai sarana untuk belajar Al-Quran. Nggak kepikiran ya, mungkin kita juga nggak kepikiran, tapi beliau kepikiran menjadikan karambol sebagai sarana belajar Al-Quran. Idenya dari mana, Ustazah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dari membuat karambol tajwid ini, saya melihat botol-botol plastik ya, tutup botol tuh di banyak gitu ya, di rumah, di sekolah maupun di mana saja. Ketika kita ada kegiatan itu banyak kan Ustazah yang dibiarkan gitu aja. Jadi terus ada kotak yang pertama kali ya tercetus bertumpuknya kotak susu anak saya waktu itu. Kotak susu. Iya, karena setiap bulan 4-5 dan itu masih bagus kan kondisi kartonnya. Kan sayang sebenarnya segala sesuatu kalau ini bisa dimanfaatkan, kenapa tidak gitu. Maka muncul ide juga ketika pembelajaran tajwid itu, kalau sistemnya buka baca, kadang-kadang anak disuruh hafalin nak, buka bukunya, itu nggak dibuka bukunya, tapi terkadang dimainin saja, dibuka, digeletakkan atau taruh dibiarkan gitu ya. Jadi kita juga nggak bisa juga memaksa anak untuk abis itu harus bisa, nggak bisa ya, karena mungkin ada anak yang tadi estetik ya, audio atau apa ya, visual ya. Jadi bagaimana semua anak bisa gitu loh, menghafalkan tajwid dengan menyenangkan gitu kan. Maka saya melihat, saya juga dulu suka karambol ya. Kita pernah kan masa kecil ya. Iya benar. Saya itu ini ada tutup botol ya, ada. Saya coba untuk melingkari karena saya lihat anak-anak suka ketek-ketek gitu ya. Masukkan sesuatu, kalau ada ini dilempar kayak basket gitu ya. Ala-ala basket. Kertas di rumah masukin ke tong sampah. Iya, kenapa enggak ya, kita ini kan saya sebagai guru khususnya Al-Quran ke tajwid ya, pembelajaran tajwid dan juga mau wisuda dalam waktu dekat. Jadi Masya Allah, jadi ya walau bisawab ya, Allah juga yang memberi hidayah, petunjuk, inspirasi. Nah, seperti itu. Jadi alhamdulillah saya mencoba untuk, tadinya cuman kotak aja biasa, terus Bu Ros ini melihat ya sebagai ketua ya, atau koordinator saya. Pas ada acara Inovasi Day,
Jadi saya tanya nggak pede, masa sih? Tapi ya kenapa enggak gitu kan? Alhamdulillah muncul karena memang pembelajaran tajwid ini masya Allah ya, menghafalnya itu loh ya. Kan ada guna, ada perbedaan nun sukun dan tanwin, apalagi perbedaan nun sukun mat ya. Ada tiga Nah, terutama yang awalan dulu ya, hukum nun sukun atau tanwin itu ada 5 dan itu harus dihafalkan semua huruf-hurufnya ya. Kadang saya aja ya sahabat voice masih suka lupa ini masuk mana. Itu ya dewasa ya. Makanya berarti kita harus main karambol. Tapi ketika memang main karambol ini, anak-anak memang awalan kita klasikal dulu, sama-sama dulu. Baunya pembelajaran hari ini nah kita hukum sukun atau tanwin. Ayo sama-sama diindikan. Tetap pakai buku dulu ya. Tetap pakai buku. Ada berapa? Ada 5. Satu dulu. Idgham biguna. Apa itu idgham biguna? Nun sukun atau tanwin bertemu ya waw mim nun. Hafalkan nah. Ya waw mim nun. Nah, ketika dia sudah 5-5-nya itu hafal, maka ketika kita mau memperkuat hafalan anak-anak, ya saya lanjut ke karambol tajwid. Nah, seperti ini kita bisa lihat idgham bigunnah ya. Apa tadi nak? Nun sukun atau tanwin ketemu ya. Maka saya di sini di biji karambolnya ditulisin ya, dimerahin ya. Ini kelihatan nggak? Di kameranya yang di sana. Ini ya. Jadi di sini yang merah dilihat, oh ada tanwin ketemu ya. Itu masuk ke mana nak? Nah, walaupun anak itu pendiam atau dia ada ya anak-anak yang memang tipenya ya suka menyendiri, ya nggak mau bicara atau apa. Tapi ketika dia permainan karambol ikut aktif ya, jadi mau mencoba saya ustazah ya seperti itu. Jadi dia akan memasukkannya, dia akan cari dulu ini masuk mana ya, walaupun dia lambat atau ada juga anak yang cepat sekali ya. Nah itu langsung diketek, diarahkan ya seperti itu. Ini tetap. Jadi gitu. Sesuai nanti nilainya ada. Ketika sudah semua masuk, ya kita akan hitung satu biji karambol. Ketika masuknya tepat, maka nilainya dia 10 poin. Jadi ketika dia bisa terus nanti dia jadi juri yang memandu teman-temannya, karena dia sudah betul terus ustazah, karena sudah paham banget, jadi dia juga merasa bangga, merasa masya Allah, jadi semangat kembali lah ya, yang tadinya bosan ya menghafalkan susah ustazah, tapi ketika dengan permainan anak-anak lebih mudah ya gitu. Dan kamu coba terus kamu. Jadi ide dasarnya itu ya, supaya lebih mudah dan mengakomodir tadi anak-anak yang nggak bisa diem, pengen atau visual yang kinestetik semua bisa tersalurkan, bisa dibuat permainan. Nah, ini kan babe barang bekas, jadi materialnya apa aja nih? Kotak susu bisa. Ini yang kotak susu kan? Ini lain. Kalau ini saya dapat dari kotak ini habis laptop. Kotak ini ya, kotak laptop. Iya, karena memang sebenarnya kalau kotak laptop tuh bisa terbunga gini. Iya. Tapi kalau yang kecil ya memang harus pakai, ada lagi kita buat. Berarti kalau kotak susu lebih kecil dari ini. Kecil dari itu gampang dibawa kemana-mana gitu ya. Bisa dibawa. Terus apalagi selain kotak susu, kotak laptop? Bisa semua ustazah, kardus. Kalau ini sih saya pinginnya bikin seperti karambol yang semestinya yang besar, meja. Jadi kan bisa berempat gitu ya. Cuman itu harus stop. Maksudnya harus stay di situ gitu ya, nggak bisa dibawa gitu. Bisa di kelas, cuman yang lumayan. Iya benar-benar. Jadi kayak meja ini. Ya, jadi dia bisa ini kan. Terus kemudian ada tutup botol. Ya ini kayaknya semua orang bisa bikin ya. Bisa, insya Allah mudah. Kemudian ini dihias ungu. Ada maknanya kah atau emang ini hanya warna ungu supaya lebih cantik aja ustazah. Supaya lebih cantik dan lebih cantik gitu. Siapa tahu kreatifnya lah masing-masing nanti. Siapa tahu ada warna apa gitu. Nah di sini kan juga ada ungu, ada pink,
semua warna biar menarik. Biar menarik aja. Ini biar lebih gitu. Nah, terus di sini ini materi ini bisa sebenarnya semua pembelajaran. Oke. Jadi mau pembelajaran apapun, mau bahasa Inggris, bahasa Arab, sesuai dengan temanya dia, ya. Oh gitu. Jadi di bahasa apa yang mau lebih di pemahaman lebih diperkuat materinya. Nah, gitu ya. Jadi nggak mesti harus belajar Al-Quran ya, cuma bisa yang lain juga bisa ya. Oke. Iya, jadi tergantung. Jadi ini pembelajaran dari semua buku ya. Di tajwid, jadi kita perlahan Bu, Ustazah, ya. Jadi ini saya karena materinya pada saat itu hukum nun sukun atau tanwin, ini bisa kita pertemuan bisa 3 atau 4 kali biar lebih anak-anak paham sekali semuanya. 3 sampai 4 kali pertemuan gitu ya. Dan udah diuji coba ke anak-anak saja ya. Dia kelas 1 banyak dia. Oh iya, kelas berapa saja? Sini dari kelas 1 sampai 6. Kelas 1 sampai 6 di bawah gitu. Kalau kelas 1 kiroati masih dasar, itu huruf hijaiyah. Jadi saya juga jadi diganti dong ini. Iya, diganti. Oke. Dari umur 3 tahun bisa itu sebenarnya. Iya, karena anak-anak kan mencocokkan gambar atau tulisan atau angka bisa. Gitu. Oke. Nah, ini seru. Mainnya gimana nih? Coba nih. Kan di sini ada yang nun sukun ketemu kaf. Jadi anak-anak bisa langsung berpikir kaf ada di mana ya. Dia langsung berpikir seperti itu. Yang tadi dia hafalin sama-sama secara klasikal. Jadi dia nun sukun atau tanwin ketemu tak sajim dan zal zai sin sada dodo ta zo fa kof kaf. Oh iya kaf. Ada di ikfa. Maka dia tepatkan, masukkan ke dalam. Jadi kalau main berarti ini dipisihkan dulu. Ya. Jadi saya yang kadang sebagai ustazahnya yang memberi dia nih, saya saja tempatkan ini di atas karombolnya nun sukun ketemu kaf, itu untuk awalan. Iya. Kalau sudah dia ini, wah sudah permainan sama teman-temannya sendiri. Mencoba terus. Berarti ininya banyak dong Ustazah. Oh, saya kira cuma 4 ini. Banyak Ustazah, ini contoh aja. Ini contoh aja. Penerima tutup botol ya. Dan jangan bilang dibuang ya. Saya lagi mencari-cari untuk pembelajaran Qur'an bisa juga. Oh gitu aja. Kalau anak saya umur 4 sampai 5 tahun ya huruf hijaiyah. Jadi dia lebih semangat. Kalau huruf hijaiyah ininya apa? Ini tetap bawahnya ini alif, ba, ta, sa, jim. Dia menyamakan. Di sini juga ada alif, ba, ta, sa. Oh. Jadi dia mencari huruf alif mana? Huruf kalau sudah dikasih harokat alif, kalau dikasih harokat jadi aman, ana. Ya. Jadi gitu ya. Dia paham lagi. Pantaslah jadi juara 3-nya. Iya kan? Pantas lah. Salah lagi. Masya Allah, barakallah Ustazah. Ini KTB. Nah, kalau sudah dicoba ke anak-anak, apa tantangannya Ustazah? Ya, kita harus memang menjaga. Ya namanya anak-anak apa yang kadang-kadang apa dijaga ya? Oh, materialnya. Namanya main itu rusak. Karena kalau sudah ini ya, anak-anak biasanya lebih kreatif ya. Oh, jadi lebih menjaga ini ya. Karena kalau dia sudah bosan dengan diketek, dia itu kayak basket. Tapi yang penting tepat. Nah, saya tak masalah, yang penting tepat. Nah, saya jadi kayak bola basket untuk anak kelas 6 ya. Kalau anak kelas 1 ya masih ya memasukkannya ya sesuai dengan cara mainnya. Seperti itu ya, sahabat waktunya juga kali ya. Dalam pembelajaran. Pembelajaran itu JP ya kan 70 menit. Sementara kalau ada pembelajaran ini kan membutuhkan waktu lama karena kan ada satu kelompok itu kadang satu kali pembelajaran itu ada 15 anak. Nah 15 anak yang bergilir untuk mencoba permainan ini itu butuh waktu yang panjang. Satu anak dikasih waktu berapa lama? Biasanya tergantung anak-anak kadang-kadang cepat kan, ada yang enggak. Jadi kita memberi kalau anak yang cepat kita posisikan, kalau sudah nanya untuk temannya lagi yang lebih paham lagi ya. Jadi kita untuk anak yang agak ini lambat, jadi bisa kasih waktu sampai 2 kali coba. Oke. Ya. Alhamdulillah sih waktunya cukup untuk klasikal. Kita ambil 10 menit ya, sama-sama terus digaungkan apa itu hukum nun sukun atau tanwin. Setelah bisa dia langsung mencoba.
Masya Allah ya, ini sahabat Voice. Nanti kita tanya-tanya lagi ya terkait dengan KTB ini. Saya tertarik, alhamdulillah. Tadi saya minta bawakan karena saya juga belum lihat kecuali di Innovation Day kemarin. Sahabat Voice, kita jeda dulu. Setelah komersial break nanti kita kembali lagi di Yuk Ngopi Ngobrol Inspiratif. You are listening Voice Radio. Number one Islamic Edu Business Radio. Have a good day. Mbak, anakmu si Hafiz udah mau 3,5 tahun ya? Udah mulai dipikirin mau dimasukin kemana? Iya nih Bu, malah bingung. Umurnya masih kecil, tapi pengen dari sekarang udah dikenalkan sama ngaji, sama nilai-nilai agama, bukan cuma main-main aja. Nah iya bener Mbak, masa emas anak kan ya umur segini, sayang banget kalau terlewat. Itu dia yang aku pikirin, mau yang bisa stimulasi tumbuh kembangnya, tapi juga ada pendidikan Islamnya sejak dini. Ada nggak ya yang kayak gitu? Ada dong Mbak, KBIT Jabalus Suada di BDI Balikpapan. Anak tuh si Naira seneng banget sekolah di sana. Oh iya? Gimana programnya? Anak-anak diajarin ngaji pakai metode Al-Qira'atu lil Atfal, tauhid, doa sehari-hari, hadis, sampai kisah para nabi. Tapi juga tetap ada stimulasi huruf, angka, dan gerak fisik motoriknya. Sesuai tumbuh kembang anak usia dini, Mbak. Masya Allah, itu yang aku cari-cari. Gimana cara daftarnya? Ayah bunda di Balikpapan, inilah saatnya memberikan pondasi terbaik untuk buah hati tercinta sejak usia dini. KBIT Jabalus Suada kini membuka sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan pembina Ustadz Abu Faruk Muhammad Anis Korli MPD. Pendaftaran dibuka untuk putra-putri usia 3,5 hingga 6 tahun. Belajar setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hingga setengah 12 siang. Syarat pendaftaran membawa fotokopi akte kelahiran, kartu keluarga, KTP orang tua, dan foto 3x4. Segera hubungi kami di 0811 59 20 555 atau kunjungi langsung di Jalan MT Haryono, Perumahan Bukit Damai Indah, RT 28, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan. Masya Allah, lengkap banget ya Bu. Langsung deh aku daftarin Hafiz. Ayo Mbak, jangan sampai kehabisan tempat. Ini masa emas anak kita, jangan terlewat. Apa sih arti basket buat kamu? Biar imun kita lebih baik, supaya sehat. Badan tuh tetap fit, biar kita sehat terus, lebih maju, lebih baik, tambah lebih seru. Bagus kalau biasa olahraga, tubuh kita siap untuk kedepannya juga. Jangan malas di rumah, jangan rebahan terus, ayo olahraga biar sehat. Jadi juara dan kembangkan kemampuan kamu di Cordoba Indoor Basketball. Dapatkan pengalaman bermain basket yang nyaman dan menyenangkan bersama teman-teman kamu di Cordoba Indoor Basketball. Lapangan basket yang bersih, nyaman, berkualitas, dan terawat dengan baik, dengan fasilitas tribun penonton yang memadai. Cordoba Indoor Basketball dibuka untuk umum, mulai dari siswa, mahasiswa, perusahaan, bahkan untuk keluarga, untuk sekedar bermain game santai, latihan tim, atau untuk kompetisi amatir hingga profesional. Tentunya dengan tarif lapangan yang terjangkau dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Berada di lokasi yang strategis dan mudah diakses dengan fasilitas parkir dan halaman yang luas, serta berada di lingkungan yang nyaman dan asri di Kompleks Taman Pendidikan dan Kebajikan Sekolah Islam Terpadu SIT Istiqomah YPAIT Balikpapan, Jalan Syarifuddin Yus, nomor 1, Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan. Cordoba Indoor Basketball. Jadi, tunggu apa lagi? Hubungi kami sekarang juga di 0822 5422 6804
atau follow juga Instagram kami di @cordobaindoorbasketball untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan lapangan. Datang dan rasakan experience seru di Cordoba Indoor Basketball. Cordoba Indoor Basketball, the place where kings and queens rising up their crown. Voice FM. Anda tengah mendengarkan Voice FM, number 1 Islamic Business Radio. Kembali sahabat Voice di 103,7 Voice FM number 1 Islamic Edu Business Radio. Tidak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir program siaran Yuk Kopi Ngobrol Inspiratif. Tapi kita tidak akan menyia-nyiakan waktu yang walaupun sedikit, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda ya. Dan masih dengan pembelajaran KTB Karombol Karombol Tajwid Babe, barang bekas. Ya, manfaatnya Ustazah setelah dicoba ke anak-anak. Ya, manfaatnya alhamdulillah anak-anak lebih mudah menghafalkan hukum-hukum tajwid, ya. Membedakan mana hukum nun sukun atau tanwin, hukum mim sukun, mat, ya. Mat itu yang paling banyak, ya. Dan itu agak ribet kalau mau dihafalkan secara ini, tapi kalau mungkin dengan permainan, namanya anak-anak ya suka ya. Jadi seperti itu, jadi lebih mudah anak-anak jadi lebih menghafal. Manfaatnya yang pertama. Oke. Selain itu Ustazah, dalam permainan ini kan kita pakai poin ya. Jadi dia kita sebutkan nun sukun di sini ya, yang warnanya merah, ketemu huruf kaf ada di mana? Dia ketika memang hafal banget itu langsung ya. Tapi bagian Anda yang agak ini ya lama, dia tetap akan mencari dan alhamdulillah tepat gitu. Iya. Walaupun sedikit ya. Boleh kah lihat buku? Nggak boleh, karena kita karena ketika dia tidak dalam permainan dia kan baris tuh. Baris ke belakang satu barisan. Jadi siapa yang duluan, ketika dia dalam sekian waktu kan kita sudah kasih waktunya 2 menit ya dalam satu orang, jadi dia harus berpikir cepat. Kalaupun dia ini melebihi waktunya ya ke belakang lagi, belum bisa memasukkan, berarti belum dapat poin gitu ya. Jadi poin ketika dia sudah masukkan semua, umpamanya ikhfa di ikhfa ya, diketek idgham bila guna ya, masuk semua bagus. Tapi terkadang ada anak salah ketika dia kalau salah kasih masuk ya, salah sekalipun dikurang 10 poin. Wih. Iya, jadi kurang 10 poin. Iya, jadi poin sudah masuk semuanya ada 5 nih. Berarti kan kalau masuk pas dia semuanya, ini ceritanya udah masuk semua ya sahabat Voice ya. Iya, benar. Nanti kita akan tetap tanyakan ke anak-anak. Jadi pemahamannya semakin mendalam kan. Nun sukun atau tanwin ketemu lam ada masuk di ikhfa, benar apa salah? Nanti anak-anak salah Ustazah, itu kan idgham bila guna. Jadi evaluasi bersama. Evaluasinya bersama. Jadi dihitung dulu yang udah yang salah kurang poin. Itu masuk poin nilai sekolah. Enggak sih. Atau cuma di prestasinya dapat bintang. Kayak gitu. Jadi dia lebih semangat besoknya. Ya. Aku harus belajar. Dan bisa diukur kemampuan anak untuk mengikuti etak nanti. Iya, wah berarti aku harus belajar lebih lagi. Jadi besok-besoknya dia datang bukannya mainan ya kan? Malah saya harus bisa karena ada permainan. Nanti saya kalah terus nih. Benar. Ini kayak buat motivasi dia. Misalkan mejanya lebar ya, ini kan. Kayak gini mejanya lebih keren ya. Dibuatkan gitu ya. Kayaknya kalau 2 meter. Kotak ya. Kotak. 2 meter tuh. Soalnya kalau kecil kayak gini kan kayak ini yang sederhana. Jadi mulai dari yang kecil. Pemahaman anak-anak. Dari yang kecil, pembelajaran. Dari apa yang ada di sekitar kita dimanfaatkan ya kan. Oke, selain tadi anak-anak sudah semangat untuk belajar karena permainan, terus itu anak-anak juga lebih cepat menghafal. Apalagi Ustazah manfaat dari inovasi ini? Ya, anak-anak kreatif kan. Nanti ada idenya,
Ustazah aku mau buat juga. Itu ada juga sih saya mau ini kan ke anak-anak ya. Jadi dia ada kotak di rumah atau yang bisa dimanfaatkan, silakan. Nah, ada kreatif yang bisa tumbuh ya kreativitasnya dia jadi anak-anak. Karena anak-anak kan kalau udah ini kan cuma sekedar gambaran saya aja, tapi kalau anak-anak biasanya lebih bagus lagi kan gambar anak-anak tuh. Jadi seperti itu. Nah, bisa juga ketika kalian ada sesuatu yang ini timbul ide yang bagus untuk kalau bisa ke pembelajaran ya seperti itu. Ada yang sampai mau beli, Ustazah beli sini bawa kotakmu dari rumah terus banyak kan ini. Nah kalau mau beli awal bisa beli ketua kita ini jadi bisnis ya bisa. Masya Allah, nanti kita buka tokonya ya. Ya, itu ya sahabat voice tadi seru banget mengenai KTB, karombol, tajwid, barang bekas. Nah, kita masih ada punya waktu 4 menit. Yang mau saya tanyakan adalah conclusion ini dari semua materi yang kita bahas hari ini mengenai terutama mengenai karombol tajwid, terus tuh mengenai ini saya bilang sih walaupun ini idenya dari Ustazah Ita, tapi pasti dapat hubungan sama teman-teman dia di unit Quran Center. Nah, gimana nih Ustazahnya dari Ustazah Rusmiati, ada anggotanya yang berinovasi seperti ini? Iya, alhamdulillah tahun ini Innovation Day ada 3 ya. Iya, ada 3 orang yang masuk kategori 10 besar dari Quranic Center. Yang pertama itu ada Gibas, itu juara 1 Balikpapan, tingkat kecamatan Balikpapan, tingkat kota Balikpapan, ya. Terus juara 2 yang Gibas, yang Gigi, yang Maharijul Huruf itu juara 2 tingkat nasional. Tingkat nasional. Inovasi yang sama, cuma ini ya beda tingkat. Iya betul. Nah, yang ada Ustazah Ita ini KTB ini alhamdulillah juara 3. Nah, ada lagi yang tahfiz dengan metode Hayin. Itu juga masuk 10 besar. Sudah metode Hayin itu Ustaz Mukbir. Ustaz Mukbir ya. Jadi alhamdulillah guru-guru kita dari KISI luar biasa. Wow. Nanti diminta ngisi yuk. Ya, insyaallah. Gilirannya KISI ya. Betul. Gitu. Nah, nanti ada lagi karena teman-teman di Quranic Center ini punya ini bawa material kayak gini nih. Itu termasuk tadi Gibas yang Gigi ya. Iya betul. Gigi bagaimana Maharijul Huruf itu langsung dipraktekkan gitu. Nah itu nanti seru. Jadi teman-teman selalu simak Yuk Ngopi, nanti kalau giliran Quranic Center kita akan tampilkan. Ya Ustazah. Ya. Bagi pesan saya untuk teman-teman semua, jangan takut untuk berinovasi. Inovasi bukan orang yang harus yang lebih pintar atau harus orang yang punya modal yang lebih banyak, tetapi orang yang mau berubah, orang yang mau berinovasi gitu ya. Terus inovasi itu tidak mesti kita harus mulai itu tidak mesti harus yang mahal, tapi harus yang pertama itu kita mulai dari yang kecil aja dulu. Ya seperti Ustazah Ita mulai dari barang-barang bekas ya, bisa jadi suatu karya. Yang kedua, jangan takut gagal. Ya, kalau gagal itu Allah tidak melihat itu hasil, tetapi lihat proses. Ya, hasil itu serahkan sama Allah, kita manusia berikhtiar gitu ya. Yang ketiga, itu jadikan masalah jadi peluang. Jadi ketika masalah anak-anak ribut, anak-anak tidak mau diatur, jadikan apa yang harus saya buat. Ini keren ya, jadikan masalah itu sebuah peluang. Nah, yang terakhir yang paling utama adalah niatkan semua apa yang kita lakukan, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Iya, nanti Allah pasti berikan jalan keluar, kemudahan. Betul. Bahkan yang gak kepikiran jadi kepikiran. Betul. Gitu, Masya Allah. Ustazah Ita tambahkan dong KTB-nya. Iya. Jadi dari KTB ini manfaatnya alhamdulillah ya besar sekali untuk pembelajaran khususnya tajwid ya. Ya. Jadi membantu siswa dalam pembelajaran khususnya pembelajaran tajwid ya, terus menyenangkan ya, anak-anak tidak merasa bosan, malah kalau disuruh berhenti kadang-kadang tidak ada yang mau terus sampai habis waktu ya. Jadi harus kita iniin juga meningkatkan motivasi belajarnya, terutama Al-Quran ya. Jadi ketika baca Al-Quran dia paham juga, oh ini dengung lama ketika kaf ya bertemu ikfa ya,
bertemu idgham iklab ya, ketemu mim ya, mim dan sukun ketemu ba ya, itu dia paham sama idgham bigunnah ya. Terus juga dia mengembangkan keterampilannya dari dia berpikirnya ya, bagaimana dia harus menghafal terus memasukkan dengan tepat ya. Pembelajaran di sini biji-biji kelambolnya sesuai dengan apa ya soal yang ada di depannya ya, ketika kreatif. dia ada idgham bigunnah, bila guna, ikfa, iza dan iklab ya. Jadi paham, oh kalau hukum nun sukun tuh ada 5 ini hurufnya ya. Dan juga menguraikan di tajwid juga di Al-Quran juga mudah. Iya. Karena ketika tajwid kan tuh harus dijabarkan kalau dalam pembelajaran tajwid. Iya, betul. Sehingga nanti bisa ikut wisuda kalau dia lancar dalam menjabarkan hukum-hukum tajwid tersebut ya. Terus juga kita sebagai guru juga menyampaikan materi juga nggak stres. Terus ikut main gitu kan, masalahnya jadi kan peluang. Iya ya, benar seperti itu. Kok nggak bisa Gitu. Kalau permainan itu seperti langsung ada pembelajarannya. Dia ini ingatkan langsung berusaha betul-betul untuk bisa memasukkan ya sesuai dengan apa yang pasang di sini di KTB-nya ini, Karombol tajwidnya. Dan juga meningkatkan kualitas bacaan siswa mungkin ya, karena kan kita setelah dia paham dia harus membaca sesuai dengan kaidah tajwidnya. Mungkin seperti itu, Ustazah. Ya, itu tadi sahabat Voice pemaparan yang panjang lebar dari teman saya. Saya mau sapa dulu, ada Ustazah Herawati Humam dan Ibu Setiana yang sedang bergabung langsung di live kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Dan tidak terasa waktu udah jam 3 Ustazah. Kita punya amanah lain ya selain bersiaran, dan teman-teman juga akan kembali lagi di Quranic Center karena persiapan wisuda udah makin dekat ya. Ini luar biasa beban-beban teman-teman ini, tapi mereka tidak menganggap ini beban, tapi justru memandang ini sebagai peluang. Masya Allah. Terima kasih Ustazah sudah mampir ke studio kami. KTB-nya juga sukses Ustazah. Mudah-mudahan bisa dapat meja yang lebih besar dan bisa dimanfaatkan bukan cuma buat murid-murid ya, tapi juga untuk seluruh guru karyawan di lingkungan sekolah kita. Sahabat Voice, itu tadi perbincangan kami di Yuk Ngopi, ngobrol inspiratif. Terima kasih yang sudah menyaksikan, dan yang ketinggalan sahabat Voice tunggu saja siaran kami nanti akan tayang kembali di YouTube channel kami Voice FM BPN Channel. Kita akhiri siaran Yuk Ngopi hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Tetap semangat di dalam kebaikan sahabat Voice, dan sampai jumpa 2 pekan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned on 103.7 Voice FM. Voice FM, number 1 Islamic for the business radio station. 103.7 Voice FM. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا